Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Di video kali ini saya akan kembali buat list rekomendasi saham untuk teman-teman jadikan sebagai watchlist untuk trading di tanggal 27 November 2023 ya, di hari Senin. Nah, seperti biasa teman-teman, saya kembali ingetin bahwa list saham yang saya informasikan di sini teman-teman jadikan sebagai watchlist dulu ya, untuk lihat respon marketnya. Dan kalau direspon menarik, diikuti kenaikan, baru teman-teman cari momentum entry. Dan disclaimer, saya tidak mengajak untuk beli atau jual saham. Dan keputusan beli dan jual saham itu tetap ada di tangan teman-teman masing-masing ya. Jadi saya harap teman-teman bisa bertanggung jawab sama trading teman-teman masing-masing gitu ya. Nah, jadi teman-teman nanti bisa analisa kembali. Ini sekedar buat disclaimer teman-teman, nggak ada kepastian sahamnya akan naik. Teman-teman harus jadi trader yang mandiri. Jadi saya ini bukan grup PPIP ya gitu yang kasih tahu entry sekian, TP sekian, stop loss sekian. Jadi teman-teman mesti mandiri gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Langsung masuk aja ke list sahamnya. Di tanggal 27 ada NATO, PUDP, Arto, Hoki, PTMP, juga Nasi ya. Nah, untuk 3 saham ini karakter scalpingnya ini karakter untuk scalping cepatnya nih berpotensi teman-teman. Untuk Hoki, PTMP, Nasi nih cenderung untuk swing pendek atau day trade ya. Jadi saya bikin warnanya beda, yang 3 ini hitam, yang ini biru. Wah, banyak banget ya, ada 6 ya. Nanti teman-teman bisa jadi opsi sendiri gitu ya. Nah, nih untuk saham NATO berdasarkan chart ini mulai dari tanggal 1 sampai tanggal ini 9 ya. Dia nyaris ARB beruntun gitu ya. Nah, sebelumnya ini volumenya besar, volumenya volume transaksinya rame gitu ya. Nah, mendadak ini jatuh dan mulai naik lagi. Nah, pertanyaannya apakah ini saham repo atau gimana ya, saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas ini kalau dilihat dari data inventorinya, AP dan FS yang jualan, yang beli AP. Nah, setelah saham ini jatuh, ini yang nampung broker PO. PO ya. Coba kita lihat di sini. Ya, betul, PO. Jadi gimana analisanya saham ini teman-teman? Jadi kalau berdasarkan karakteristik market open, dia ngegas ya, simple ya. Nah, dia ngegas. Kalau kita lihat high-nya ini dia sempat 175 ya, sama di sini. Ini kan 15%. Artinya apa? Artinya ketika market opening teman-teman cari cuan 3-5% gitu nih, harusnya nggak terlalu susah di saham NATO kalau ngelihat karakter sahamnya ya, kalau ngelihat karakter sahamnya. Nah, ini volumenya kembali mulai ada ya di 2 hari terakhir ini saham NATO. Jadi menurut saya, dan diikuti dengan kenaikan gitu ya. Ada akumulasi di tanggal 10, dari tanggal 10 sampai tanggal 24 broker yang nampung itu broker PO. Nah, kalau saya mundurin lagi ke trading ke hari kemarin tanggal 24, ini PO beli 2,4 miliar ya. Dia punya average 172. Jadi nggak jauh-jauh nih dari harga closingnya. Ya, nah jadi menarik untuk dipantau. Kalau seandainya naik gimana? Kalau nggak naik gak usah masuk. Kalau merah gimana? Kalau merah juga nggak usah masuk gitu ya. Yang kedua ini PUDP. Nah, PUDP ini kalau NATO ini sahamnya liquid ya, mostly liquid lah ya. Kalau ngelihat bid overnya juga, nah liquid ya. Nah, kalau si PUDP ini tipis-tipis nih teman-teman. Kalau ngelihat data transaksinya pun top buyernya hanya 318 juta. Tapi kalau teman-teman yang masuk seperti saya misalnya, let's say masuk 5 juta sampai 10 juta di saham PUDP ini masih bisa tertampung gitu ya. Nah, dari chartnya 2 hari ini volume naik diikuti kenaikan harga. Volume naik diikuti kenaikan harga, secara Broksum juga menarik. Ini salah satu indikator menarik ya sahamnya. Jadi kalau dia naik sampai 25% dan kunci 3000 lot sih, ya kita ngambil tipis-tipis aja harusnya bisa ya. Karakternya market open ngegas langsung seperti itu. Yang ketiga, saya punya saham Arto. Ini saham Arto udah hari ketiga sama hari Senin besok ya. Ini sentimen bank-bank digital mulai manggung gitu ya. Teman-temannya Agro, BBHI ya rame gitu ya. Tapi saya rekomnya Arto aja nih teman-teman. Saya suka karakternya untuk scalping oke gitu ya. Dan ya mudah-mudahan kalau teman-teman yang nonton video saya kemarin cuan ya dari saham Arto. Saya pribadi malah nggak cuan dari Arto, saya malah cut loss, saya beli di pucuk karena awal marketnya saya malah pantau port sama pantau saham ETJ ya, ETJ itu. Ya, tapi ini saham Arto udah jelas lah ya, nggak usah saya bilang lagi. Teman-teman mau gebuk 100 juta juga aman lah ini tuh. Ya.
100-200 juta mah aman ini, ngambil 2-3% kan ganteng banget kalau misalnya kita masuk ke book pakai sizing gede gitu ya. Nah, selanjutnya ini ada 3 saham yang ini ya, Hoki, PTMP, dan Nasi. Nah, ini karakternya nggak begitu cocok market opening, dia volatilitasnya juga kurang, dia cenderung naiknya perlahan ya. Kalau di saham kayak gini gimana style mainnya nih? Kalau menurut saya ya, ini style saya, ini volume naik dia kemarin, diikuti Broksum yang juga cakep ya, jelas Broksum cakep. Nah, kalau dia naik seperti ini gimana ya, teman-teman tinggal bikin trading plan aja. Misalnya teman-teman entry di harga close ya 168 misalnya, 168, teman-teman batasi, teman-teman pentoleran atau batas stop loss yang teman-teman kehendaki di angka berapa, misalnya 163, 164. Kalau misalnya turun di bawah itu ya udah cut loss, kalau naik ikutin riding the wave, pasang trailing stop gitu ya. Jadi saya nggak mau ngedetailin, teman-teman harus punya trading plan sendiri, karena nggak mungkin ada orang yang bisa sukses ya, nggak ada mungkin orang yang jadi trader hebat itu berdasarkan stock pick. Jadi ini sebenarnya saya sharing sebagai bahan saya belajar juga gitu ya. Jadi saya harap teman-teman juga bisa belajar. Jadi kita belajar bareng gitu ya. Jangan anggap ini sebagai holy grail gitu ya. Nah, lanjut lagi PTMP sama. PTMP dia naiknya 3%. Kalau Hoki kemarin kenceng naiknya 22. Nah, PTMP ini naiknya 3%. Kenapa saya rekomendasi? Karena data transaksinya cakep gitu ya. Data transaksinya cakep. Ini kemarin dia turun tanggal 22. Nah, kan kebanyakan orang kalau ngelihat wah tanggal 22 dia turun berarti sahamnya udah jelek gitu ya. Kita lihat aja nih teman-teman. Nah, di tanggal 22 dia sahamnya turun 24%. Tapi secara kenyataannya gitu ya, secara fakta datanya adalah di tanggal 22 itu ini nggak ada masif buangan gitu. PD buang 300 juta valuasinya totalnya ya, saya nggak bicara lotnya. 317 yang beli AZ, XC, TP. Jadi ini sebenarnya kalau yang teman-teman belajar data transaksi ya, ini bukan distribusi gitu. Dan si Stockbit juga mengkonfirm ini netral small, tapi sahamnya turun. Nah, kalau yang kayak gini, kalau teman-teman yang tahu belajar, ini adalah seperti markdown gitu ya, seperti markdown. Tapi ya saya juga nggak ada sesuatu yang pasti di saham, jadi kita sebatas analisa aja. Nah, untuk saham PTMP gini gimana style-nya ya, teman-teman bikin aja nih. Misalnya di sini teman-teman jadikan sebagai support area sini ya. Saya nggak mau detailin ya. Area sini teman-teman jadikan support. Nah, sisanya teman-teman beli di sini. Kalau seandainya dia naik, upside-nya minimal dia balik lagi ke angka sebelumnya gitu ya di area sini. Jadi risk rewardnya oke. Misalnya risknya sampai di sini, nah rewardnya sampai di sini kan cakep ya. Ya tapi memang nggak bisa pasti gitu ya. Kalau pasti pun saya udah nggak bikin konten gitu, mungkin saya jadi orang kaya tinggal trading semudah itu gitu ya. Tapi kalau berdasarkan kemungkinan ya, kemungkinan ini cuan dari saham PTMP ini besar. Kenapa? Karena ini data transaksinya oke, chartnya juga oke. Waktu kemarin dia dibanting nggak ada distribusi besar, simple ya. Saya juga bukan teknikalis yang pasang banyak indikator, enggak teman-teman, enggak ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya pakai teknikal, wah ini di bawah semua MA, ini belum oke gitu kan segala macam. Tapi ya itu kalau yang saya analisa ya, makanya tiap orang beda-beda dia punya analisa style gitu ya. Nah, yang terakhir ada saham Nasi. Saham Nasi ini juga sama. Dia naiknya sih lumayan kencang ya 12%, tapi volatilitasnya agak kurang. Dia mulai kencang nih menjelang closing ya. Di range jam-jam 2-an lewat gitu. Kita lihat chartnya. Nah, upper shadow, wah dia, tapi ini volumenya naik dibanding transaksi kemarin tuh ya. Nah, ini transaksinya naik. Nah, biasanya kalau volumenya naik, ini tandanya apa? Tandanya sahamnya rame. Kalau sahamnya rame gimana? Kalau sahamnya rame berarti ada volatilitas, berarti bisa kita cari peluang gitu ya. Dan fraksi harganya juga dia close di 89. Nah, ini di bawah harga 100, di bawah harga 100 1% naiknya. Jadi kalau teman-teman yang suka 1-2 tick gitu kan udah ganteng banget dapat di saham ini gitu. Nah, dan secara Broksum juga menarik gitu ya. Menurut saya ini saham juga menarik untuk dipantau. Tapi gimana mainnya ini? Mungkin ketika market open dia nggak langsung ngegas. Beda karakternya sama NATO, PUDP, dan Arto. Itu tadi ya yang saya bahas nih. Jadi saham Nasi ya teman-teman bikin plannya gitu. Saya pun bikin plannya gitu. Misalnya saya ambil entry di titik ini gitu kan, cut loss di titik ini, kita tarik cuannya di titik ini. Udah pakai automatic order aja gitu ya. Ya, mungkin itu aja dari saya.
ada 6 saham yang menarik untuk trading tanggal 27 November. Kalau ada teman-teman yang lain punya saham lain yang juga menarik, boleh sharing di kolom komentar ya. Ya seperti itu. Mungkin sekian aja dari saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan, thank you.